Kalau hutangnya itu banyak banget, kakek tua ini bener-bener strateginya itu dapat banget. Di sini ini dia baru tahu kalau isi dari kelereng yang ada di kantongnya itu bukan kelereng. Orang yang kelebihan uang dengan orang yang kekurangan uang itu punya satu kesamaan. Bincang viral, September ini kita digemparkan oleh serial terbaru dari Korea, yaitu Squid Game. Ayo, siapa yang belum nonton? Kalian harus nonton banget sih, karena ini bagus banget, alur ceritanya menarik, dan banyak banget pesan moral yang bisa kita ambil. Nah, Squid Game ini salah satu serial yang digarap oleh sutradara Hwang Dong-hyuk, dan berhasil menempati chart posisi pertama di Amerika Serikat sebagai tontonan streaming paling favorit. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Squid Game ini banyak banget pesan moralnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang masih usianya di bawah 18 tahun, mohon maaf ya, mendingan kalian jangan nonton film ini karena dia punya warning violence-nya 18 tahun ke atas ya. Langsung aja kita bahas. Yang pertama, ini tentang money management. Jadi di Squid Game ini semuanya itu berawal dari kesulitan keuangan ya. Orang-orang yang ikut di sini, yang ikut Squid Game-nya ini adalah mereka yang terlilit hutang. Nah, ini dari scene awal mereka tuh udah dilihatin nih kalau hutangnya itu banyak banget, nggak cuman kayak sepeser doang gitu ya, tapi berjuta-juta, bermiliar-miliar won gitu. Nah, ini hampir semua orang. Dan di sini juga dilihatin kehidupan mereka gitu ya, gimana cara mereka dapat uangnya, gimana mereka akhirnya punya hutang gitu. Karena Squid Game ini juga mempunyai hadiah yang besar banget, makanya mereka itu mau ikut gitu di dalam survival game-nya. Oke, dan setelah itu aktor utamanya juga ya, pemain utamanya di sini Song Gi Hun, ya udah pasti dia juga punya hutang dari kebiasaan buruknya, yaitu berjudi. Ya, dia berjudi karena dia pengen dapat uang kan, gitu kan, untuk menghidupi keluarganya gitu kan, anaknya dan ada ibunya juga ya. Nah, akhirnya dia seperti sudah tidak mau menghadapi kesulitan itu lagi, nggak mau judi. Kalau judi kan nanti bisa kalahnya bisa besar banget. Akhirnya ya udah gimana caranya biar dapat uang instan gitu. Nah, kebiasaan mereka ini kan jelek banget ya. Ada yang judi, terus ada yang menipu sampai dia bisa punya hutang yang banyak banget. Dan di Squid Game ini artinya bisa memberikan kita pesan bahwa kita itu harus pandai untuk mengelola uang supaya nggak punya hutang, supaya kita bisa terbebas dari masalah-masalah keuangan yang lain. Gitu guys, itu pesan moral yang pertama dari Squid Game. Yang kedua, pesan moral dari Squid Game ini berhubungan tentunya dengan strategi. Gimana caranya kita bisa berpikir cepat, tepat gitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan mata kita. Nah, ini sebenarnya setiap game yang ada di Squid Game itu emang butuh strategi banget ya. Tapi di sini ada game-game yang emang butuh strategi yang bagus gitu. Salah satunya dari scene yang terkenal tentang lampu hijau, lampu merah. Ini gamesnya agak serem gitu ya, karena langsung ditembak gitu kalau kita nggak bisa ngikutin permainannya. Tapi ini salah satu game yang menunjukkan strategi secara individual. Jadi gimana sih kita bisa ngikutin alur permainannya? Oh, ternyata harusnya kita nggak boleh kita nggak boleh kayak bergetar gitu ya kan badannya, karena ini termasuk sensor getaran. Jadi kita tuh harus rileks, harus tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Pemain yang paling terlihat memakai strategi yang baik itu adalah kakek tuanya ini gitu ya. Jadi kakek tua ini bener-bener strateginya itu dapat banget. Ketika yang lainnya itu gentar, takut karena suara tembakan dan lain-lain, tapi beliau nih terlihat tenang, rileks ya. Akhirnya bisa sampai di garis finish. Dan di sini juga kita harus pinter-pinter melihat waktu, karena kan di sini ada waktu juga ya, selama 5 menit gitu ya. Kalau kita nggak sampai garis finish kan tetap aja gitu gagal. Jadi strateginya itu kita harus tenang, tapi tetap punya manajemen waktu yang baik. Nah, ada satu lagi game yang butuh banget strategi, tapi ini strateginya itu strategi tim ya. Pasti udah bisa nebak kan? Ya, ini tentang game tarik tambang. Jadi di game ini kan kelihatan banget kalau kita emang harus kompak satu tim ya. Di awal itu yang punya strategi untuk memenangkan tarik tambang ini ya kakek tuanya tadi ya. Jadi beliau itu karena udah sering main, beliau ngebagiin triknya gimana caranya biar kita bisa menang. Atau ya kita sebutnya strategi gitu kan. Nah, kalau di sini strategi pertama dari si kakeknya itu adalah
orang yang berada di paling depan itu paling penting, punya peranan paling penting. Jadi harus ditempatkan orang yang kelihatan mukanya itu tegas, terus nggak putus asa gitu ya. Jadi lawannya itu seolah-olah takut sama tim kita. Kalau orang yang di depannya udah kelihatan kayak takut, grogi, letih, lemah, lesu gitu ya, itu pasti tim lawannya jadi lebih semangat untuk menghancurkan kita gitu. Makanya mereka menempatkan Song Gi-hun itu di barisan pertama supaya mukanya itu kan emang menantang gitu ya kalau Song Gi-hun, jadi pas gitu ditaruh di depan. Terus yang kedua, orang yang paling belakang itu adalah mereka yang punya tubuh besar dan kuat seperti jangkar kapal. Kalau di sini ya, jadi dia tempatkan Ali di barisan paling belakang. Oke, kemudian nah ini masing-masing pemain itu harus punya penempatan yang oke, yang bagus ya. Jadi mereka menempatkan dirinya itu selang-seling, ada yang di kanan kiri gitu ya, nggak semuanya di satu sisi. Terus juga mereka harus memposisikan si kedua kakinya itu sejajar ngadep ke depan gitu. Nah kalau kata kakinya itu, posisi kaki ini bisa menyeimbangkan tenaga satu tim dari depan sampai ke belakang gitu ya. Nah setelah si kakinya disejajarkan tadi, terus diletakkan talinya itu di antara ketiak mereka gitu ya. Kemudian mereka sama-sama ngedorong perutnya sampai menengadah ke atas supaya si lawannya itu benar-benar gak bisa narik talinya dari mereka gitu kan. Dan mereka bertahan selama 10 detik di awal. Sayangnya strategi ini tuh gagal karena dari lawan itu bisa membalikan keadaan mereka gitu kan. Sampai akhirnya mereka panik, tapi ada satu orang yang gak panik dan cerdas banget memikirkan strateginya, yaitu si Cho Sang-woo tadi. Karena Cho Sang-woo ini emang dari awal pinter banget bikin strategi ya teman-teman. Dan di sini dia punya strategi kalau mereka itu harus maju dulu sampai ngebiarin lawannya jatuh, baru mereka tarik lagi gitu. Nah, scene yang di sini ya. Jadi si Cho Sang-woo tadi menyuruh timnya untuk sama-sama maju 3 langkah ke depan, dan ketika mereka maju 3 langkah ke depan itu kan akhirnya lawannya jatuh gitu. Saking mereka lagi narik-nariknya gitu kan. Dan ketika jatuh, itulah waktu yang tepat bagi mereka untuk narik lagi tariknya. Jadi apapun keadaannya, di saat kita lagi ada di suasana genting itu, kita tetap bisa punya solusi gitu. Keren banget kan, ini 2 game ini emang menunjukkan strategi yang benar-benar kompleks, dimana dari mulai individu kita, terus dalam tim juga kita harus punya strategi yang baik. Oke, kita next ke pesan moral selanjutnya. Ini tentang kewaspadaan. Ini penting banget nih kalau kita lagi main survival game kayak gini kan, pasti kita pengennya menang kan. Tapi kita juga harus waspada di lingkungan kita. Karena kalau di survival game itu kan pasti ada kawan, ada lawan kan. Dan bisa banget kalau kawan itu jadi lawan kita sendiri. Nah ini salah satunya yang dialami oleh Ali di Squid Game ini. Jadi awalnya game yang kelereng ini kan memang mengharuskan mereka cari pasangan gitu ya. Jadi berdua-berdua. Terus di dalam gamenya itu siapa orang yang bisa ngambil kelereng lawannya sampai lawannya itu habis nggak punya kelereng lagi, itu dia menang. Dan yang habis kelerengnya itu harus tereliminasi kan. Nah di sini Ali itu sebenarnya udah nggak mau main sama Cho Sang-woo karena kan berarti salah satunya harus mengorbankan hidupnya kan. Tapi ya entah bagaimana ceritanya, Cho Sang-woo itu kan emang pinter banget tadi ya buat strategi, dan dia tuh emang orangnya agak licik ya teman-teman di film ini. Jadi meskipun dia kasihan sama Ali, tapi dia tetap pengen menang, tetap pengen bertahan hidup di situ. Dan di sini tuh rencana si Cho Sang-woo-nya itu adalah menyuruh Ali untuk melihat keadaan sekitarnya, melihat lawan-lawannya itu masih kira-kira mereka bisa nggak sih ngelawan orang-orang yang lain. Nah ketika Alinya itu mau pergi, itu kan dia pasti bawa kelerengnya kan, karena Ali ini di awal dia udah banyak banget dapat kelereng dari Cho Sang-woo, dan Cho Sang-woo itu tinggal 1 nyisa kelerengnya. Jadi di saat itu si Cho Sang-woo itu menukar kelerengnya si Ali dengan batu tanpa sepengetahuan Ali ya. Jadi ini emang licik banget. Ketika itu Alinya kan nggak tahu, dia seolah-olah seperti dikasih kepercayaan aja gitu sama Hyungnya ya. Tapi ternyata di akhir di sini ini dia baru tahu kalau isi dari kelereng yang ada di kantongnya itu bukan kelereng, tapi batu. Ya, ini sedih banget sih sebenarnya yang ini. Dan Cho Sang-woo-nya juga nggak bilang apa-apa gitu, kayak ya udah, ini emang udah permainan survival game, jadi dia harus bertahan hidup. Ya di sini kelihatan banget kalau emang Alinya itu sangat kecewa gitu ya, karena dia merasa dikhianati.
Jadi ini pesan moralnya adalah kita nggak boleh terlalu percaya sama orang ya, tetap harus waspada, tetap harus tahu kira-kira orang itu tuh punya kepentingan apa sih dalam situasi tersebut ya. Tapi jangan juga sampai jadi trust issue, sampai nggak mau percaya sama sekali sama orang. Intinya kita harus bisa milah-milih kawan dan lawan gitu ya, terus harus tetap waspada apapun situasinya. Last but not least, pesan moral dari Squid Game ini tentunya tentang kebahagiaan. Ini ada di episode terakhir dari Squid Game ya, di scene dimana kakek tuanya itu udah mau sekarat gitu ya, sedang dirawat. Beliau tuh bilang satu quotes yang sebenarnya ini nampar banget tentang uang. Jadi menurut si kakek ini, orang yang kelebihan uang dengan orang yang kekurangan uang itu punya satu kesamaan, yaitu sama-sama tidak bahagia. Kenapa bisa nggak bahagia? Karena kebahagiaan itu bukan diukur dari materi atau uang. Jadi ada banyak faktor yang lain yang bisa membuat kita itu bahagia. Jadi jangan sampai kita ikut semacam survival game ini hanya untuk uang tadi dan mengorbankan nyawa yang begitu banyak. Gila, keren banget ya. Intinya tuh emang ya buat apa sih ikut-ikut game kayak gini kalau pada akhirnya kita harus menyakiti satu sama lain. Nah itu dia teman-teman pesan moral yang bisa kita ambil dari serial Squid Game. Kalau aku sih rekomendasiin kalian buat nonton langsung ya, supaya bisa kerasa gitu feel-nya. Oh ternyata pesan moralnya itu begini, dan alurnya juga menarik, gak ngebosenin. Jadi gak ada salahnya buat kalian tonton. Tapi ingat ya, warning ini 18 tahun ke atas loh. Oke, jadi itu dia untuk bincang viral kali ini. Sampai ketemu di bincang viral selanjutnya. Kalau kalian punya ide kira-kira isu viral apa lagi yang mesti kita bahas, boleh banget ditaruh di kolom komentar. See you on the next video.